Ya, selamat sore siswa Ibu. Ingat, sekarang mulai kita rekam ya. Oke, aturan main perekaman tuh harus ada videonya jelas atau on cam ya. Baiklah, siswa Ibu, dipersilakan kepada Rehan untuk memulainya. Sebelum apa tadi, Bu? Lupa, Bu. Ya, seperti di kelas lah. Sebelum memulai Meet. Sebelum melakukan perintah apa, Bu? Meet. Zoom meeting, Zoom meeting. Meeting, Bu. Iya, Zoom meeting, Zoom atau daring. Nah, daring lah. Sebelum kita mulai daring gitu. Ya. Sebelum melakukan meeting, mari kita berdoa menurut kepercayaan. Nah, ya, Bu. Sebelum kita mulai daring, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore siswa Ibu. Selamat sore, Bu. Ya, silakan kepada Rehan. Sore. Ya. Bu. Ya, kepada Rehan tadi silakan. Oke, Rehan berbagi ya. Oke, silakan. Ada dua dikit lagi juga. Iya, Bella. Dia jalan dua. Bukan di belakang malam tinggi kita kemana? Juga tak ada di situ. Aku bilang tak orang. Tidak bisa di Zoom seperti tadi. Di Zoom dia. Putar. Iya, bagus. Itu, Bu, tadi videonya, Bu. Iya, silakan. Video mataharinya ya. Ini giliran presentasi kelompoknya. Yuk, on cam lah. On cam semua kalau ingin presentasinya ya. Siapa memulai pertama, berikutnya dipersilakan pada kelompok Rehan. Ya, silakan Rehan. Bagaimana aturan mainnya kelompok kalian nih? Ini dia buka nih. Silakan Amelia. Haryanti yang baca, Bu. Ya, disebut dong, Nak, bergilir. Ayo. Kepada Haryanti dipersilakan gitu.
Pada Haryanti dipersilakan untuk membacakan presentasinya. Giliran kan? Oke. Ya, silakan Haryanti. Haryanti. Nomor 1, Prominis. On kamera dulu, on kamera. On kamera membacakannya. Iya, silakan. Nomor 1, Prominisma berisi materi dengan massa mencapai 100 miliar. Prominensa terjadi di lapisan mencapai fotosfer matahari dan bergerak keluar menuju korona matahari. Plasma prominensma bergerak di sepanjang medan magnet matahari. Nomor 2, korona adalah bagian paling luar dari atmosfer matahari yang dicirikan oleh rendahnya massa, jenis, dan fungsinya temperatur. 3, zona radiasi. Zona radiasi atau zona radiatif adalah zona di dalam bintang di masa energi dialirkan ke bagian luar melalui radiasi dan bukan konveksi. Nomor 4, zona konvektif adalah lapisan di masa suhu menurun. 5, inti adalah pokok ide penting atau pusat dari suatu hal. 6, Troposfer adalah lapisan tipis di atmosfer matahari. 7, spikula adalah jarum berbentuk kerangka elemen dalam spons yang terjadi dalam antrik antara sel-sel epidermal dan kerah. 8, bintik matahari adalah bagian dari permukaan matahari yang dipengaruhi aktivitas magnetis hebat yang mengakibatkan terhambatnya konveksi membentuk daerah bersuhu lebih dingin. 9, fakula yaitu adalah kawasan cerah pada permukaan matahari, yakni kawasan yang 10% lebih cerah pada sekeliling permukaan matahari. 10, granulasi adalah pertumbuhan jaringan baru yang terjadi ketika luka mengalami proses penyembuhan. 11, fotosfer, lapisan matahari yang kita lihat sehari-hari. Udah, Bu. Ya, berikutnya. Udah, Bu. Ya, bagaimana Citra? Halo Citra, Ya, Bu. itu kelompoknya udah. Ada lagi yang mau dipaparkan? Ada, Bu. Silakan. Citra, silakan. Ya, Bu. Baiklah, berikutnya presentasi kami yang kedua yaitu tentang struktur lapisan bumi. On cam lah. On cam. On kamera, Citra. Iya. Silakan. Berikut penjelasan tiap lapisan bumi seperti yang dikutip dari bumi yang di pertama, inti. Inti bumi berada sekitar 3.000 km di bawah permukaan bumi. Bagian ini berbentuk seperti bola, isinya mengandung besi dan nikel. Adapun inti bumi terbagi menjadi dua bagian, yakni inti dalam berada pada kedalaman sekitar 5.150 hingga 6.370 km di bawah permukaan bumi. Inti dalam adalah pusat yang padat dengan ketebalan sekitar 1.250 km, kandungan tersusun dari besi, nikel, sulfur, karbon, oksigen, silikon, dan potasium. Suhu di inti dalam mencapai 5.000 hingga 6.000 derajat Celcius.
tekanannya sangat kuat sehingga inti dalam bersifat padat. Berat jenisnya 50 gram sampai 3 cm. Perputaran bumi menyebabkan inti luar berputar mengelilingi inti dalam dan bumi menjadi magnetis. Kedua, inti luar. Inti luar berada pada kedalaman 2.890 sampai 5.150 km di bawah permukaan bumi. Inti luar memiliki ketebalan sekitar 2.200 km dan tersusun dari besi, nikel, sulfur, dan oksigen. Lanjut, mantel bumi. Mantel bumi berada di kedalaman 40 hingga 3.000 km di bawah permukaan bumi. Mantel bumi tersusun dari besi, magnesium, dan silika. Bagian terluar mantel bumi cenderung lebih padat dan menempel dengan kerak bumi di atasnya. Mantel bumi bersama dengan kerak bumi membentuk lapisan yang disebut litosfer. Berikut kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan paling atas dari struktur bumi. Kerak bumi dianalogikan sebagai kulit telur rebus karena sangat tipis dan rapuh dibandingkan dengan struktur yang ada di bawahnya. Kerak bumi tersusun dari elemen yang relatif ringan seperti silika, aluminium, oksigen. Kerak bumi merupakan lapisan yang paling tipis dibandingkan dengan lapisan bumi lainnya. Ketebalan lapisan kerak bumi bervariasi akibat permukaan yang tidak rata. Ketebalan kerak bumi di daratan antara 25 sampai 40 km. Pada pegunungan, ketebalannya bisa mencapai 70 km. Sedangkan di lautan dan kepulauan Hawaii merupakan kerak bumi yang paling tipis hanya 5 km saja. Dah, Bu. Tolong kameranya terbuka semua. Bagaimana Ibu mau bertanya, kamera kalian ini tidak terbuka semua? Ya. Oke, kameranya terbuka semua dulu, biar Ibu memberikan satu pendapat. Redian? Redian, nampakkan aja wajahnya, jangan separuh-paruh. Iya. Redian mana? Halo Redian? Halo Redian? Iya. Nah, Ibu sudah melihat presentase kelompok Redian dan kawan-kawan mulai dari struktur lapisan matahari dan struktur lapisan bumi. Dengan diawali tadi yaitu tentang pemutaran video ya, tentang matahari. Udah bagus. Namun tidak ada suara gara-gara mungkin kapasitas handphone kali ya. Oke, sebelum itu dulu kita beri aplaus dulu. Sudah berani. Siswa yang berani masuk dalam Google Meet Ibu ini luar biasa. Karena Ibu kan menggunakan belajar.id. Jadi saat kita Google Meet ini udah terekam oleh kementerian. Jadi nggak perlu takut. Kita berani karena benar ya. Buat prinsip berani karena benar. Ya, malu, kalau malu berarti karena salah. Nah, ngapain malu kita? Tunjukkan aja kita dengan apa adanya. Karena kita itu melakukan hal-hal secara norma-norma yang baik. Bukan yang tidak baik ya. Oke. Kelompok Rehan tadi sudah membacakan struktur lapisan matahari. Ingin Ibu bertanya. Berarti pertanyaan Ibu kepada Amelia, Redian, dan Rehan. Ibu ingin tanya. Mungkin ada udah di depannya ya tulisan-tulisan tentang matahari ya. Nah, menurut Anda matahari ini apakah lebih besar dari bumi atau lebih kecil? Silakan menjawab. Lebih besar, Bu. Bagus, Rehan, lebih besar. Berarti matahari lebih besar ya. Nah, pertanyaan berikutnya kepada Amelia dengan Redian. Paling banyak susunan matahari itu gasnya berbentuk, nama gasnya apa? Yang paling banyak gas di matahari itu apa?
Amelia dengan Redian. Dia tidak padat seperti bumi. Nah, tidak. Karena unsur yang paling banyak di matahari adalah unsur apa? Hidrogen. Hidrogen ya? Ya. Ya betul. Ada satu lagi yang paling banyak. Temen dia hurufnya hampir sama. Apa? Ayo. Hurufnya. Helium. Iya, siapa bilang helium itu tadi? Citra. Nah, buat di cat, kolom cat biar terbaca Ibu. Unsur yang paling banyak di matahari buat. Tulis juga lagi Amelia di papan cat. Nah, Herianti juga tulis di papan cat. Yang paling banyak gas di matahari adalah helium, hidrogen gitu. Bagus. Buat juga lagi tadi Rehan di papan chat bahwa matahari lebih besar daripada bumi. Iya. Oke, ada lagi berikutnya. Ibu bertanya lagi matahari. Apakah manfaat matahari bagi kehidupan manusia? Redian. Halo Redian. Where are you? Apa manfaat matahari bagi kehidupan manusia? Silakan Redian. Redian tidak di depan HP-nya ya? Halo Bu. Iya. Apa manfaat matahari dalam kehidupan manusia? Silakan. Nggak tahu Bu. Gimana Amelia? Apa manfaat matahari dalam kehidupan manusia? Bagi manusia, matahari bermanfaat untuk kesehatan tubuh sebagai sumber listrik tenaga surya dan membantu proses pertanian dan perkebunan. Bagus. Ada lagi? Ada lagi, Citra? Manfaat matahari. Membantu menguatkan tulang, Ya, terus? membantu proses fotosintesis, Bagus. Ya. meningkatkan kualitas tidur, Oh gitu ya, manfaat matahari. Meningkatkan kualitas tidur manusia. Nggak kepanasan ya. Nah, apalagi Herianti, manfaat matahari. Ya, Matahari merupakan bintang terdekat dan penyediaan energi yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan di bumi. Matahari adalah bintang darat utama sebagai bola gas untuk raksasa berdiameter 1,4 juta. Ya, itu bagus. Itu kehebatan matahari ya. Diameternya 1,4 juta kilometer. Hebat. Apalagi? Ada lagi? Redian belum menjawab. Amelia udah menjawab bagus. Citra udah menjawab bagus. Haryanti sudah menjawab bagus. Redian? Ayo Redian. Apa manfaat matahari bagi kita? Tunggu dulu Bu. Iya. Lagi di luar Bu. Gimana? Lagi di luar. Siapa lagi di luar? Saya Bu. Ya, iya. Lagi di luar Redian. Jadi apa manfaat matahari bagi manusia? Apa ya? Raihan? Tadi kan sudah dibacakan semua untuk menjemur baju, untuk drainase katanya ya. Untuk solar system, untuk pembangkit listrik yang terbarukan, iya. Perputaran matahari. Berikutnya adalah Rehan ada?
Manfaat matahari bagi manusia. Tadi udah banyak tuh. Ada, Bu. Apa tuh? Untuk kesehatan tubuh, Bu. Sudah tadi tuh. Menyinari bumi, Bu. Pak Citra ketawa. Ayo ulangi dulu lagi, Raihan. Energi matahari dapat dimanfaatkan. Suaranya nggak ada, Bu. Suara Ibu nggak dengar tuh, Bu. Oh ya, sorry. Nah, apa manfaat matahari? Manfaat matahari tadi udah disebutkan Amelia. Bahwa matahari itu bisa menyehatkan tubuh kita, ada ultravioletnya ya. Iya. Matahari itu katanya bisa untuk fotosintesis tumbuh-tumbuhan. Kalau tidak ada matahari, tumbuhan tidak bisa berfotosintesis, gersang dunia ini. Lalu matahari itu raksasa, memiliki diameter 1.400.000 km. Dan matahari ini adalah sebagai solar system daripada bumi. Nah, solar system adalah tata suryanya dari bumi. Bumi tidak akan bisa ada kalau tidak ada matahari. Karena bumi berevolusi atau berputar terhadap matahari. Jadi dengan adanya matahari adalah kehidupan di bumi ini. Kita bisa beraktivitas seperti sekarang, kan terang kita lihat ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Tapi nanti kalau udah jam 6 lewat, udah mulai gelap. Artinya saat itu perputaran matahari pada posnya, pada rotasinya, mengalami dapat bayangan. Berarti dia itu mendapat 12 jam malam, 12 jam siang. Yang dipengaruhi oleh revolusi matahari terhadap bumi. Dengan adanya matahari, ada kehidupan di bumi ini. Jadi bumi tidak akan ada kalau tidak ada matahari. Jadi mereka saling tarik-menarik. Tarik-menarik yang tidak bisa terpisahkan. Itu antara matahari dan bumi. Itulah manfaat matahari. Selain tadi yang disebut menjemur kain, ya bisa kering ya. Iya, Bu. Oke, itu dia. Kalau matahari. Sekarang masuk di bumi. Kelompok Citra, Redian, Raihan. Sekarang yang akan Ibu tanya adalah Rianti tentang bumi. Apa yang kamu ketahui tentang bumi, Haryanti?
Oke, mungkin dia lagi mana ya? Citra lah. Citra, Ibu ingin bertanya. Lapisan bumi secara umum ada berapa tadi? Ada 3. Lapisan, iya betul. Apa aja itu? Sebutkan. Inti bumi, Iya, inti bumi, kerak bumi, kerak bumi, satu lagi. mantel bumi. Mantel bumi, betul. Ibu ingin bertanya lagi, siapa saja boleh jawab. Berarti kita hidup di mana? Di mantel bumi, di inti bumi, di kerak bumi. Haryanti. Iya, di mana kita hidup? Dari 3 lapisan bumi tadi. Haryanti? Haryanti? Radian? Manusia hidup di mana di bumi ini? Hah? Inti bumi. Inti bumi. Di inti bumi ya? Iya, Bu. Citra bilang inti bumi. Oke, Rehan, kita hidup di mana? Di inti bumi, di mantel bumi, atau di kulit bumi? Di mantel bumi, Bu. Oh, bilang Citra mantel bumi. Kalau Rehan? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Haryanti? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nah, coba Ibu berbagi layar dulu ya. Coba ya. Nah, ini dia. Ibu bagi ya, tonton ya nak ya. Ya, Bu. Hunian makhluk hidup. Selain karena terdapat air, bumi juga memiliki lapisan atmosfer yang melindungi kita dari paparan radiasi matahari sehingga suhunya aman bagi makhluk hidup. Bumi yang kita tinggali ini ternyata terdiri dari berbagai macam lapisan. Pergerakan pada lapisan bumi dapat dirasakan. Contohnya adalah ketika terjadi gempa bumi. Bumi pada dasarnya terdiri dari 4 lapis, yaitu kerak, mantel, inti luar, dan inti dalam. Lapisan terluar yaitu kerak bumi adalah tempat tinggal bagi makhluk hidup. Di bawahnya terdapat mantel bumi yang berfungsi untuk melindungi inti bumi. Terakhir adalah inti bumi yang memiliki suhu sangat tinggi dan tersusun dari campuran logam. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai struktur lapisan bumi. Yang pertama yaitu kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan terluar yang tipis dibandingkan lapisan lainnya. Terdapat 2 macam lapisan kerak bumi, yaitu kerak benua di daratan dan kerak samudra di dasar laut. Kerak benua memiliki ketebalan 30 hingga 70 km, sementara kerak samudra memiliki ketebalan 6 hingga 11 km. Pada kerak bumi terdapat proses endogen. Proses endogen adalah proses yang disebabkan oleh energi di dalam bumi yang menyebabkan permukaan bumi tidak rata. Proses endogen ini yang menyebabkan terbentuknya pegunungan dan bukit-bukit. Proses endogen terbagi menjadi 3 macam, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan gempa atau seisme. Tektonisme terjadi akibat pergerakan antara lapisan bumi secara horizontal maupun vertikal. Pergerakan tersebut dapat menyebabkan retak dan patah. Sementara itu, vulkanisme disebabkan oleh keluarnya magma dari perut bumi ke permukaan bumi. Terakhir, gempa atau seisme adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi karena pergerakan lempeng tektonik ataupun aktivitas vulkanis di dalam bumi. Yang kedua, mantel bumi. Lapisan di bawah kerak bumi adalah mantel. Mantel bumi merupakan lapisan yang paling tebal dengan ketebalan mencapai 2.900 km. Mantel bumi juga disebut sebagai lapisan astenosfer karena berfungsi untuk melindungi inti bumi. Berdasarkan materi penyusunnya, mantel bumi dikategorikan menjadi 2, yaitu mantel luar dan mantel dalam. Mantel luar lebih tipis dari mantel dalam dan berada sekitar 10-300 km di bawah permukaan bumi. Temperaturnya berada pada rentang 1400 hingga 3000 Kelvin.
sehingga logam-logam di dalamnya sudah mengeras. Sementara itu, mantel dalam berada pada kedalaman 300 sampai 2890 km di bawah permukaan bumi. Suhunya dapat mencapai 3000 derajat Kelvin, karenanya mantel dalam tersusun atas logam cair. Lapisan terakhir yaitu inti bumi. Inti bumi merupakan lapisan yang paling dalam. Inti bumi dibagi menjadi dua, yaitu lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Lapisan inti luar terletak di kedalaman 2890 hingga 5150 km di bawah permukaan bumi. Suhu di inti luar sekitar 4000 hingga 5000 derajat Kelvin. Sementara itu, lapisan inti dalam berada di pusat dan merupakan bagian terpanas dari planet bumi. Lapisan ini terdapat di kedalaman 5150 hingga 6370 km. Suhunya dapat mencapai 5500 derajat Kelvin. Itu dia teman-teman fakta singkat mengenai dunia sains yang Oke. Iya. Udah ditonton tadi? Udah, Bu. Nah, jadi kita tinggal di mana di bumi ini? Kerak bumi. Iya, bagus Amelia. Kerak bumi. Yakin Rehan? Yakin, Bu? Ya? Iya, itu dia ya. Dari tadi kan pilihannya ada di situ. Ibu tontonkan kepada kalian. Kita di kulit bumi nih. Jadi bumi itu terdiri dari 3 lapisan. Walaupun tadi disebut 4 ya di dalam videonya. Ada kulit bumi, mantel atau astenosfer, dan inti bumi. Inti bumi inilah dibagi 2, inti luar dan inti dalam. Yang paling panas adalah inti dalam. Iya, dan berbeda-beda ketebalan kulit bumi. Tadi ada saya dengar waktu pembacaan citra bahwa kulit bumi di laut di perairan ya dengan kulit bumi di daratan ini berbeda-beda ya, berbeda-beda. Ibu ingin tanya, kalau di daerah laut kulit buminya berapa ketebalannya, Citra, tadi? Pemaparan kalian. Ada tadi kan? Ya, Bu, ada. Berapa? Bacakan. Di lautan dan kepulauan Hawaii merupakan kerak bumi yang paling tipis, hanya 5 km saja. Itu di Kepulauan Hawaii ya. Berarti itu pulau itu. Kenapa tipis ya di Kepulauan Hawaii itu ya? Mungkin baru terbentuk dia itu. Kalau kita yang di daratan ini sampai berapa ketebalan kulit buminya? Coba bacakan lagi. Tadi. Citra. Ya, Bu. Ketebalan kulit bumi kita? Ketebalan kerak bumi di daratan antara 25 sampai 40 km. Wah, jauh ya. 20 sampai 45 km. Kira-kira dari mana? Dari Pangkalan Baru ini kemana ya? Kemana ya? Lewat Danau Bingkuang ya? Daerah Lipat Kain jauh kan. Cimalinyang penghidupan lah. Berarti dari Siak Hulu ke penghidupan. Siapa tahu penghidupan? Penghidupan itu Siak Hulu, Marpoyan, Keratak Bulu, Lubuk Sakat, Perhentian Raja, iya kan? Sananya penghidupan, baru habis penghidupan baru masuk Lipat Kain. Iya. Jadi kalau penghidupan 45 km itu. Nah, berarti segitulah ketebalan kerak bumi kita ini ya. Tapi berbeda tadi di Kepulauan Hawaii ya. Berapa tadi ketebalan kerak buminya? Mencapai 5 5 hanya kilo. 5 kilo. 5 kilo itu
Berarti kita ini dari ini, kalau Ibu kan Desa Baru ya. Desa Baru sampai Simpang Marpoyan itu 5 kilo. Simpang Marpoyan itu. Maka dibilang ada kilo 1, kilo 2, kilo 4 ya kan. Kilo 3, kilo 5. Kilo 5 itu sepakat disebut. Simpang Marpoyan sampai sepakat. Swadaya itu disebut 5 kilo ya. Kalau tak salah. Sering disebut begitu ya. Kilo 1, kilo 2, kilo 3, kilo 4, kilo 5. Sampai Simpang Desa Baru, lintas timur. Oke. Ya, inilah apa kita ya. Meet kita sore hari ini bagus. Ibu bangga lihat siswa Ibu Raihan, Haryanti, Citra, Redian, dan Amelia. Nah, setelah ini, coba on cam dulu biar paham. Coba buat poster tentang susunan matahari ya. Struktur matahari, 1. Lalu poster tentang struktur lapisan bumi. Ambil dari itu, dari Canva. Ambil bentuknya yang gratisan, copy yang bisa diedit. Lalu masukkan gambar Raihan di bawahnya, atau Citra di bawahnya, atau kalian ambil gambar kalian yang ada di kelas kita yang geografi. Masukkan di bawahnya, diedit, dikecilkan. Masukkan di situ. Bisa? Ya, Bu. Nah, kamu tanya-tanya nanti si Septria bagaimana membuat poster. Tapi tadi saya lihat ada sekilas kalian waktu buka-buka HP ada tentang emot, emoji, tentang apa ya bentuk-bentuknya. Itu kan bisa dikosongkan, bisa dibuat gambar-gambar. Nah, nanti lihat ya, Raihan lihat dari internet tentang membuat poster struktur lapisan matahari. Terus struktur lapisan bumi. Jadi 2 lembar itu. 2 lembar ya, bisa ya? Nggak usah banyak-banyak. Misalkan ini kertas, bagi 2 dia posternya kecil. Tapi kalau kamu punya duit ya 1 lembar ini 1.000 ya. 1 lembar 1.000 kan. Nah, buatlah posternya ini, struktur matahari. Nah, gambar buat situ matahari yang dibagi Septria itu kan. Kan ada nama-namanya kan. Ya, Bu. Ambil screenshot Meet kita tadi yang dari geografi. Buat di sini. Buat di bawahnya ini. Screenshot gambar. Baru buat nama-nama kalian. Nah, gitu ya. Iya, Bu. Itu ada nilainya loh. Bagus nanti ya. Nah, ada lagi pendapat? Iya, oke. Baiklah, sesi kita ini udah hampir mendekati penyelesaian. Berikutnya kita refleksi bagaimana pemikiran siswa Ibu dengan Meet kita hari ini, pembelajaran tambahan kita hari ini, baik Amel, Redian, Citra, Haryanti, Raihan. Ya, bagaimana hari ini? Apa yang menurut kamu yang paling kamu sukai, bagian mana yang paling tidak kamu sukai, dan bagaimana ke depannya? Coba silakan menjawab satu-satu. Raihan dulu. Semua disukai, Bu. Ya, bagus. Mana bagian yang tidak disukai, Haryanti? Amel, Redian, Citra? Sukai semua, Bu. Suka semua, oke. Bagaimana perasaan Anda hari ini belajar Google Meet bersama Ibu? Coba, Senang. Citra. Senang, Bu. Ya? Oh, senang. Redian? Halo, Redian. Where are you, Redian? Bagaimana perasaanmu, Redian? Kita belajar Meet Geografi hari ini. Maaf, Bu, saya lagi sibuk, Bu. Oh, lagi ngapain, Nak? Bantu Ibu, Bu. Beres-beres. Sambil Rumah, kerja ya. ya? Oke lah, sambil Iya, Bu. kerja. Satu dulu kamu jawab, bagaimana perasaan kamu belajar Meet kita hari ini? Menyenangkan, Bu. Tapi saya sibuk, Bu. Iya, sambil dengar aja ya, nggak apa-apa. Yang Ya, Bu. penting hadir. Oke. Iya, Raihan.
Bagaimana kelanjutannya nih nanti pembelajaran kita? Apakah kita buat lagi meet atau bagaimana? Yang kekurangan bahan-bahan kalian, tugas-tugas yang lalu-lalu. Cueknya langsung di sekolah aja, Bu. Di sekolah ya. Ibu tunggu ya janjinya ya. Keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita adalah budaya positif. Budaya positif kita tanggung jawab dengan semua tugas-tugas. Siswa tanggung jawab, guru juga tanggung jawab. Nilai yang kosong segera diisi dengan tugas-tugasnya. Ibu pun akan melayani siswa dengan baik. Nilai-nilai akan Ibu buat dengan baik. Sesuai porsinya ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, Ibu ucapkan terima kasih kepada siswa Ibu, kelompok ini yang sudah baik masuk dalam grup Ibu meet hari ini. Hari ini Ibu bangga kalian berhasil ya. Dan demikian kelompok kalian ini saya berani memberinya 90 nilai kelompok ya. Tiap kalian bisa mengambil bagian walaupun Redian sibuk membantu orang tuanya, kita ajukan jempol dengan dia membantu orang tuanya bisa juga dia meet. Oke. Ini dia. Baiklah. Rehan apa Redian ya, silakan tutup acara apa kita meet geografi sore hari ini yaitu tentang presentasi struktur lapisan matahari dan bumi 10 IPS 2. Rehan, Bu, Rehan. Oh ya, silakan Rehan. Baiklah, mengakhiri begitu. Baik, Bu. Sebelum kita tutup Google Meet ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi siswa Ibu. Tetap semangat ya. Semangat dalam pelajaran yang lain pun semangat. Jangan malu kita IPS. Kita adalah yang terbaik. Oke, selamat sore. Sore, Bu. Meninggalkan ruang. Thank you.